Welcome guys to Pojok Debat. Hari ini kita akan review yang pertama pertandingan yang paling magnificent minggu ini, pertandingan terbesar minggu ini, yaitu final Europa League 2025 antara Manchester United melawan Tottenham Hotspur. Terus kita juga mau ngomongin perebutan UCL spot di EPL yang makin panas. Newcastle, Chelsea, City, Aston Villa, semua Forest, 5 tim berperang untuk mengejar 3 spot. Terus kita mau bahas juga drama Scudetto di Serie A yang belum jelas antara Inter dan Napoli yang akan ditentukan minggu ini. Let's go. Sebelum gue mulai, jangan lupa kita bisa menjalankan ini karena dukungan kalian. Jadi setiap hari bangun tidur ke studio, mikirin mau ngonten apa, datang semangat, itu karena kita merasa didukung. Dan dukungan yang paling sederhana adalah klik subscribe, please banget. Dan nyalain notification bell untuk tahu kapan kita upload. Dan untuk kalian semua, untuk yang mau lebih dekat kepada kita, tahu semua event dan acara-acara kita, bisa follow sosmed kita di Instagram, TikTok, dan lain-lainnya. Dan mau lebih dekat lagi, mau ngobrol-ngobrol, mau seperti keluarga, masuk ke Telegram Group. Telegram Group ada di deskripsi. Terus apa lagi? Sama kalau kalian mau lebih dekat lagi, mampir ke tempatnya Oleh. Rumahnya di Oke, gue hari ini sebagai host Oleh Alatas. Kalau kalian suka Chelsea bisa follow IG gue @olehalatas. Sebelah gue ada Bang Ali Monreds @RedsHistory Indonesia, dia fans Liverpool sejati. Ada Bang Papai sebagai produser Grombol dan Basya sebagai lawyer Arteta, lawyer Arsenal @ArsenalFolks. Sama @alinaki asegaf ghostory.id. Terus apa? Toko enggak? Alamat rumah di Cheat. Oke, kita langsung aja. Let's get down to the business. Final yang sangat mengagetkan. Akhirnya tim yang dianggap tim terkutuk, tim yang selalu menjadi bahan guyon, tim yang selalu menjadi bahan lelucon di Inggris menjadi juara Eropa. Dan bukan hanya juara Eropa kecil seperti Conference League ya, ini juara Eropa yang cukup besar karena ini Europa League. Melawan Man United yang notabene kualitasnya di liga sama sebenarnya. Dua kata lucu Le. Fokus UEL. Tiga kata lucu. Unbeaten di Liga Eropa. Karena mainnya di mana? Di Liga Eropa. Enggak, mainnya di malam Jumat. Oh. Gini teorinya gini. MU kan bermain di Liga malam Jumat dan tidak terkalahkan. Kemarin tiba-tiba finalnya di malam Kamis. Jadi ya, jadi kekuatan dia di malam Jumat. Itu Sakit banget sih. Unbeaten dari awal, kalah di final. Makanya jangan keluar-keluar dulu. Malu sama ini ya, udah juara Premier League. Satu lagi Le, kasihan lo fans MU. Hari ini dia gagal final, besok minggu lihat Liverpool angkat piala. Dan MU minggu ini akan lawan Aston Villa, lawan yang lagi ngejar UCL spot. Jadi mereka akan, menurut gua akan dipres lagi, akan diinjak lagi. Jadi menurut Bruno ya, Bruno bilang it's a very negative season dan gue setuju sama Bruno. Amorim pun bilang kalau ini season yang sangat buruk. Dan dia sampai bilang kalau gue dianggap tidak pantas, gue akan mundur tanpa kompensasi. Tapi selama board butuh gue, board suka sama gue akan stay. Gitu. Dan menurut gue itu dia sangat gentle. Di sisi lain, Spurs juga punya pelatih yang tidak kalah eksentriknya. Pelatih yang menjanjikan piala di awal musim. Seorang Australia yang media darling awalnya, sangat disukai karena kewibawaannya, kebapaannya. Tapi belakangan kok suka marah-marah gitu kan. Karena disenggol juga sama media yang muji dia di awal-awal. Suka marah-marah sampai ke presscon game final. Dia marah-marah ke satu jurnalis karena jurnalis tersebut pernah bilang dia seorang badut. Marah-marah. Jadi kalau waktu sebelum game dimulai, gue liat presscon tuh kayak ini kalau dari presscon enakan MU jauh. MU tuh relax, Bruno bercanda sama Amorim, Maguire bercanda. Di saat sisi lain Spurs tuh tegang gitu pressconnya. Jadi gue ngelihat waktu presscon ini kayak game MU deh. Kecuali Son ya. Son santai jawabnya. Son santai. Dia kayak game MU dari nuansanya tuh relax gitu, ngerti nggak? Ternyata hasil di lapangan berbeda. Menurut kalian apa yang membedakan malam tersebut dan kenapa Spurs akhirnya bisa break kutukan 17 tahun tidak mengangkat piala? Tapi mungkin kalau di awalnya, mungkin pertama perbedaan approach aja Le. Kayak Spurs menganggap Eropa tuh seperti nomor 2-nya, tapi gue harus menang trofi.
beda sama MU yang pikiran pertamanya tuh bukan di trofinya, tapi gue harus masuk Champions League. Yeah. Makanya dari situ pun udah kelihatan kayak prosesnya dan pikirannya itu lebih apa ya, lebih kelihatan, lebih proper aja. Dan Ainge juga ngomong, buat apa gue di sini yang dituntut untuk menang trofi, tapi ternyata gue cuma lolos Champions League tanpa trofi, kata dia. Buat apa gitu? Ya. Dan ya beda kalau MU emang dia butuh untuk rebuild, untuk ya MU kan sedang membangun kembali dinastinya, membangun kembali suatu rumah sepak bola yang sempat hancur, dirapiin dari fondasinya, ubinnya, gentengnya gitu kan. Dan gue udah bilang di minggu lalu, dengan dia masuk UCL, uang yang masuk, pemain yang masuk, ini seperti akselerasi. Seperti dari 5 tukang sehari menjadi 15 tukang sehari. Kerjanya lebih cepat gitu. Jadi mereka memang ngejar banget nih UCL. Dan ternyata dapat info dari Papai, karena MU gagal masuk UCL, mereka boncos 2 hal. Yang pertama, harus dapat pengurangan duit dari sponsor. Penalti kalau nggak salah. Jadi pengurangan, duit yang cair kan dikurangin 10 juta. Jadi pengurangan berkurang tuh. Pendapatan berkurang tuh, 10 juta diambil. Terus lagi apa? Harus bayar kompensasi ke Chelsea ternyata. Ya buat Mason Mount kan. Berapa tadi? 3,5 dia dapat hadiah dari. Lumayan ya. Jadi gue apakah gue harus menikmati kekalahan MU atau tidak gitu? Jadi gue juga bingung. Tapi kan lu juga harus bayar Sancho. Apa? Gue kasih tau kasusnya Sancho ya. Lo nilai ini cuan apa enggak? Kalau gue mau permanenin 25. Kalau gue nggak mau permanenin 5. Gue pakai 1 musim. Ya, jadi kayak loan. Jadi loan pertama nggak bayar. Nggak bayar. Cuman di akhir lo harus bayar kalau balikin. Ya normal sih. Kayak loan biasa. Iya, jadi nggak rugi gitu. Nggak rugi. Jadi kalau di total sama Mason Mount dan lain-lain, dia surplusnya 8,5 lah. 7,5. Iya. Beli murah 2,5, 25. Sewa juga murah 5 juta. Santai. Iya kan? Bisnis. Nah itulah kenapa banyak sampai Coach Justin juga ngomong bahwa ini sepenting itu. Jadi tadi selaras sama yang pendapat lo. Sepenting itu untuk MU masuk UCL. Karena banyak kepentingan mereka yang ini nggak lancar kalau nggak masuk UCL gitu. Tapi memang gua pertama bingung ya. Sesuatu yang digadang-gadang itu biasanya nggak terjadi. Yeah. Contoh kayak kita kembali lagi kasusnya Arsenal Real Madrid. Yang bilang di leg kedua Real Madrid remontada kan digembor-gemborin nih. Yang akhirnya nggak remontada, Arsenal lolos, ya kan. Nah sesuatu yang dibesar-besarkan di media ini kadang nggak terjadi. Nah Spurs ini kan dia tinggal salah satu tim yang belum menjuarai, kayak Newcastle, Crystal Palace, Bologna, Harry Kane semua udah mecahin. Udah buka puasa kan. Nah Spurs ini kan digadang-gadang media bakal dia yang juara nih. Gue mikirnya ini nggak mungkin terjadi gitu. Malah bener-bener Spurs gitu. Ini gue jujur kaget banget, kaget plus seneng sih. Kalau gue jujur, gue nggak happy. Sorry, emang media ke Spurs ya? Sorry. Kalau gue jujur, media ke Spurs. Gue nggak mau MU menang karena mereka bisa membangun tim dengan cepat dan akhirnya menjadi gangguan di IPL. Ya kan, kalau misalnya MU jadi tim gede lagi, udah come on. Nih tim jangan main loh gitu kan. Di sisi lain, sebagai rivalnya Spurs, gue nggak mau juga Spurs menang sebenarnya. Nah kemarin di menit 80 kan kita ngomong bareng kan, ternyata kita udah menyadari nih Spurs kayak menang nih, gitu kan, setelah momentum MU nggak bisa dikapitalisasi menjadi gol. Sampai menit 90 ngomong masih bisa ini, masih bisa ini. Gue support Karim lah. Tapi hati udah bilang nggak mungkin. Kenapa gue bilang di menit 80 udah berat? Karena MU sudah mencoba segalanya tapi kayaknya bau gitu. Gitu loh. Nah, jadi gue sebagai fans Chelsea agak aneh juga sih ini Spurs juara. Tapi apa yang bikin gue lumayan luluh? Son sebenarnya. Sosok Son. Semua pengennya Son juara. Sosok Son tuh respect banget loh. Fans Arsenal juga pengennya Son juara. Dia ditanya aja sama TNT, si Henry tuh, Thierry Henry tuh TNT kan? CBS. CBS Golazo ya. Sama CBS Golazo aja, are you a legend? Oh bukan Angri nanya. Ya, barengan geng itu kan? Ferdinand nanya. Oh itu TNT berarti ya? TNT, Ferdinand, Gareth Bale sama siapa? Oh iya, Ferdinand, Gareth Bale. Terus Hosen nanya, lu legend bukan? Nggak tahu ya, legend kali ya. Sampai dia legend. Karena dia ngomong dia legend, dia harus dapat patung gitu loh, ngerti ya? Dia ngomong gue baru bisa dicap legend kalau gue menang trofi. Dan tadi malam ini menang trofi kan? Dan dia ngomong juga setelah gue hari ini. You could say I'm a legend dia bilang. Let's say I'm a legend. Tapi itu kan sangat sopan. Orang ngomong let's say I'm a legend, itu kan sopan. Iyalah. Gitu loh, kayak ya udah anggaplah gue legend. Ini orang baik banget lah. Enggak.
Harry Kane sama Son, gue lebih milih Heung-min Son sih. Dia bisa bertahan di Tottenham, menjuarai bersama Tottenham itu lebih unggul daripada dia harus ke tim bintang, banyak bintang yang udah dipastikan juara. Ya. Menurut gue Son ini harus ke Liverpool akhir musim. Dan yang merayakan Spurs menang tuh nggak sedikit sebenarnya. Banyak. Ex Spurs tuh pada Semua. merayakan. Harry Kane, Pochettino ngepost COYS ke Monu Spurs. Maksudnya ya mungkin karena dia bapak juga di sana ya. Dia salah satu pelatih terbaik lah dalam sejarah Spurs. Pioneernya rebuild 2 dekade terakhir kan. Itu banyak yang happy gitu sama ininya Spurs. Nah, langsung kita get down to the game aja kali ya. Menurut kalian apa sih karena di atas kertas secara materi menurut gua MU lebih bagus. MU lebih bagus karena MU sudah punya pola bermain sejauh ini. Di saat Ainge nih up and down, Ainge nih nggak kebaca gitu loh. MU tuh lebih konsisten. Tapi kenapa di babak pertama yang gue lihat MU nggak mau keluar? Kayak game yang masih 0-0 gimana sih? Semuanya hati-hati gitu. Dan menurut gue sangat salah MU hati-hati. Dan gue udah point out beberapa poin kenapa beberapa kesalahan MU di game. Tapi gue mau denger dulu dari kalian. Menurut kalian kenapa MU nggak bisa kapitalisasi? Ingat katanya Ferguson Le. Ferguson pernah bilang sejago-jagonya kamu menyerang, kamu harus tetap pintar dalam bertahan. Itu yang dilakukan sama Tottenham semalam. Betul. Defensifnya sangat rapi banget, rapet, yang dimana benar-benar sampai pemain-pemainnya MU itu frustasi memainkan Garnacho. Dorgu menurut gua salah satu pemain MU yang bagus semalam tuh Dorgu. Dalam defensifnya, dalam attack-nya. Ini pemain yang punya kemampuan di masa depan. Menurut gua itu sih. Dorgu adalah sebenarnya pemain kunci dari skema bermainnya Amorim. Kita bisa tonton Chelsea, dia switch ke Dorgu yang nusuk. Tapi kemarin mati. Kemarin sama Porro dia nggak bisa ngapa-ngapain. Benar-benar bola yang mau ke Dorgu di intercept sama Porro, di intercept sama Romero. Kayaknya udah disiapin sama Ainge gitu. Nah menurut kalian ada angle lain nggak? Apa ya, kalau gue ngelihatnya lebih ke gimana Ainge juga nge-treat game ini karena dia emang bener pingin banget juara. Jadi dia ninggalin suatu hal yang dia selalu konsisten lakukan, main dengan highline-nya apa segala macam. Dia lebih memilih untuk bermain rapi, hati-hati. Skema final banget ya. Skema final banget, tahu kapan harus nge-press, tahu kapan harus mid block, tahu harus kapan low block. Babak kedua itu gua enggak setuju kalau dibilang MU neken 45 menit. Kenapa? Gue setuju kalau nggak gini, gue setuju tuh neken, tapi karena emang Spursnya yang biarin MU neken. Karena babak pertama kan balance tuh, babak pertama kan sampai at least sampai menit 30-40 lah, itu bener-bener kayak masing-masing punya jual serangan deh, jual beli serangan gitu loh. Babak kedua Spurs emang rapih, dia ngamanin, dia emang MU pasti ada urgensi, pasti bakal nyerang. Cuma maksudnya mungkin harusnya nggak bakal sedominan itu MU babak kedua kalau Ainge yang biasanya keluar. Mungkin Ainge bakal lebih ada momen main highlight-nya, tiba-tiba MU golin dari counter apa gimana. Tapi memang pressingnya Amorim ini parah, Mat. Main pressingnya gila ini Amorim. Lu megang bola pun bisa dikejar 2 orang, 3 orang kayak gitu. Spurs kaget nih, kok main pressingnya lebih parah, lebih bagus karena itu Ainge nggak mau ambil resiko. Akhirnya dia main defensif. Gue setuju, tapi gue tambahin juga Bruno lagi. Amorim melakukan hal yang sama sebenarnya ke MU, dimana dia biasanya mengkapitalisasi atau menggunakan 2 wingbacknya. Kemarin tuh dia sama sekali nggak gunain Mazraoui, dia cuma gunain Dorgu. Dan Diallo yang harusnya berperan sebagai inside forward, main di dalam, itu main di luar kemarin. Gue ngerti maksudnya dia mungkin untuk mitigasi serangan-serangan dari sayap kirinya Spurs. Jadi si Mazraoui nggak dikasih license, nggak dikasih izin untuk naik terlalu jauh gitu. Tapi hasil akhirnya adalah Ahmad terisolasi. Berapa kali kita lihat Ahmad benar-benar nggak bisa jadi pembeda. Ahmad sendirian di pinggir, ya lu ngerti kan, isolated winger yang frustrasi, yang nggak tahu ini gue harus bawa kemana gitu. Dan menurut gue itu salah satu kesalahan Amorim kemarin. Dia nggak akomodir Ahmad sama siapa coba kemarin? Lu ngelihat segitiga sama siapa? Nggak ada. Bruno di kiri, nggak di kanan sama sekali. Suka turun Bruno. Iya, tapi itu pun nggak di dalam box, nggak segitiga sama dia. Jadi menurut gue salah satu mungkin ya bisa bilang salah satu hal yang Amorim miss itu Amorim tidak memberikan fasilitas teman atau apa sih bahasanya buat
Ahmad tuh bisa main gitu. Tapi memang dari awal line up itu gua ngelihat ya dari line up sebelumnya memang ada kesalahan dari line upnya sendiri, kayak Luke Shaw dimainin, terus Bruno ditaruhnya defensive midfielder, dia yang bantu ke belakang. Dan Bruno yang bikin gol Spurs kehilangan bola kan. Jadi rangkaian serangan Spurs tuh karena Bruno kehilangan bola. Terus kirinya Mason Mount. Iya. Seharusnya kan langsung Garnacho. Itu waktu Garnacho main beda Iya. Permainannya MU beda. Sebenarnya nggak apa-apa Mason Mount dimainin starter, tapi masukin Garnacho telat ya. Telat ya. Harusnya 60 tuh Garnacho udah main harusnya. Dan menurut gua pembedanya juga Zirkzee masuk benar-benar ngebuat telat juga ya. Lebih cair aja karena jadi sering mundur ke tengah gitu-gitulah. Julian parah. Tapi gue lihat juga ini game datang ya. Sorry nih, tim datang, Spurs datang itu dengan approach yang berbeda banget. Dari di semifinal dia main solid. Dia main benar-benar nyari set piece, nyari throw in. Dia main dari pinggir, main tajam, main solid di belakang. Dan di final ini mungkin Ange udah tahu IPL-nya dia main seperti biasa, tapi di final ini dia main gue main dengan 3 gelandang yang tipenya itu bertahan. Skema final banget makanya gue bilang. Iya, 2 si Bentancur sama Sarr itu untuk ngejar satu pemain, Bentancur untuk ngisi lubangnya. Itu menurut gue udah kuncinya kenapa Ahmad bisa sampai ngelebar, Dorgu bisa switch-nya jelek banget. Switch ke Dorgu itu nggak bakal dapet, nggak bakal karena sampai. Itu juga masalahnya. Karena di press sama 3 pemain tengah plus 1 wingback yang support. Ya kan, jadi mau nggak mau Ahmad atau siapapun yang bermain dari kanan itu akan kejauhan untuk nge-switch ke Dorgu. Walaupun berapa kali kita lihat Dorgu itu udah sangat sendiri di kiri, tinggi. Sampai Luke Shaw pun kadang suka maju juga. Jadi menurut gue emang ini Ainge main. Emang taktik, berarti lu menyatakan kalau secara tactical game Ainge menang. Iyalah. Di babak pertama itu berasa banget kalau Ainge itu menang banget dengan 3 midfielder gitu ya. Dengan Bissouma, Massar sama Bentancur itu menang banget. Dan dia cuma pakai serangan dari Brennan Johnson. Iya kan? Berapa kali cuma Solanke buat narik back. 3 back-nya itu di Brennan yang masuk. Nggak, apa bisa jadi karena memang di final ini timnya Premier League ya. Maksudnya kayak MU itu di Premier League lagi down, ketemu tim Premier League, dan di final ini ketemu tim Premier League. Spurs juga lagi down. Dan memang fakta yang mendukung lo juga, ini emang Ainge emang kryptonite MU. Ya, 4 kali pertandingan terakhir. 4 kali ketemu 4 loss. Bukan gak menang sama 2 sekali loh. musim ya. 4 loss. Musim ini 4 musim loss. 3 musim terakhir gak pernah menang sama Spurs. Tapi ada draw-nya. Ini musim ini 4 loss. 4 kalah semua. Ya, maksudnya nggak kayak ini ya. Kayak misalnya El Clasico juga 4 menang 4 kalah. Dan di Premier League juga terjadi MU dan Spurs 4 menang 4 kalah. Padahal Spurs tanpa Kulusevski, Maddison. Ya itu makanya Papa kan kasih highlight di situ. Iya. Jadi naruh pemain-pemain yang bertahan semua. Dan kuncinya di babak pertama dan itu. Dan subnya terakhir tuh untuk kill the game ya. Dan ya itu udah masuk. Udah, iya. Spence masuk. Udah semua diisi sama back lah itu sama dia. Di babak kedua mungkin Ange mungkin realistis kali ya. Dia masukin Ange. Ainge. Oh, Ange apa? Ya Ainge. Ange kalau ngeliat cewek Ange. Aku juga Ange. Ange realistis, mungkin Son. Kenapa Son cadangan? Mungkin emang Son, kita tahu lah Son itu pemain yang work rate-nya lumayan tinggi. Dia berani turun. Kita lihat aja di babak kedua, Mazraoui yang nyerang dari kanan MU itu selalu ketutup sama Son sama 2 back-nya lagi. Selalu. Sampai akhirnya Danso masuk jadi 3 back tengah. Dan itu tambah parah lagi, tambah ketat lagi. Jadi menurut gue Ange babak kedua emang dia gak mau nambah gol, dia hanya mau selesaikan di 1-0. Dan bukan hanya Son sebenarnya. Sebelum Son itu kan posisi itu diisi sama Richarlison. Richarlison defensively juga solid banget. gitu. Dia nutup salah satu nutup Dorgu juga. Iya. Dan untuk set piece juga digunain ketinggiannya dia. Nutup Mazraoui. Dan tengil juga sih, maksudnya menurut gue juga gue anggap man of the match justru malah Romero ya. Nah itu gue mau bahas cuci Romero. Karena enggak, kalau secara man of the match yang di luar sepak bola ya. Itu Romero. Ada man of the match yang dia megang mentalitas lapangan. Itu Romero. Romero dari awal itu ngancurin mental Maguire karena dia tahu pembedanya MU nih Maguire. Sampai udah kelar tuh ribut. Dan emang man of the match-nya
Romero. Oh, Romero. Romero. Bukan Van de Ven yang melakukan save indah. Clearance. Sampai Garnacho ngomong kok di komentar, dia ngomong Cuti Romero the best defender in the world. Siapa yang ngomong? Ini si Garnacho. Salah satu center back terbaik dunia saat ini. Tapi kalau game semalam yang ketuain di belakangnya Spurs solid seperti itu dia. Ini ngatur. Lo harus motong bola. Selain bermainnya ya itu yang kita highlight, bagaimana dia ngancurin Maguire. Menurut gua Maguire sedari awal nggak boleh main sama dia, udah dibikin marah dari babak pertama, dibikin gak nyaman, dibikin apa, dan itu kelebihannya pemain Latin. Makanya kalau ada pemain Latin di tim lu punya pemain Latin cuma KW sih. Negara mana sih Le? Argentina. Romero. Ya itu diajarin sama McAllister. McAllister bukan orang Argentina, makanya baik. Enggak kan? Halus. Enggak, maksudnya mainnya di negara Argentina, Leo. McAllister tuh orang Irlandia. Dan lo bisa lihat juga perbedaannya Spurs. Makanya beda kan? Kayak baik gitu ya. Spurs IPL sama Spurs UEL kemarin. Lo nggak lihat Romero sekalipun di depan. Lo kalau di UEL lo di IPL lo bakal nemu kayak Romero atau Van de Ven di depan kotak penalti. Berapa game lo nonton kayak gitu? Iya kemarin berhati-hati banget Edge benar-benar. Van de Ven, Romero. Pemainnya juga top sih. Dia benar-benar mau main back, nggak keluar dari tempat, nggak out possession, stay di situ. Yang tengahnya ngobrak-ngabrik, abis itu main bola direct ke kanan atau ke kiri. Dan sama kalau bilang press, dua-duanya nge-press. Sama. Mason Mount ada di situ untuk nge-press juga. Sar dan lain-lain ada nge-press juga. Poro membuat perbedaan, Pak. Oh bagus Poro emang. Poro di Premier League sampah banget, di UEL gila. Bagus ya. Berhentiin lini kanannya MU terus. Kiri. Kiri, sorry. Ya itu Dorgu makanya nggak bisa diintercept mulu sih Dorgu. Iya. Diambil bola itu enak banget, set gitu. Dia nggak dapat, Romero dapat. Kalau Romero keluar dapat. Iya mungkin. Solid. Tapi mungkin karena solidnya di belakang, kadang tuh PD itu lebih. Lo gini, lo jadi winger, lo jadi wingback. Ketika lo tahu lo akan dilewatin, tapi lo tahu belakang lo ada yang cover, lo pasti lebih pede mainnya. Iya benar. Selama 20 menit pertama ke cover seperti banget. Saliba pede kalau ada Gabriel gitu. Ya kayak Ahmad berapa kali ngelewatin Udogi tapi samping-sampingnya tapi selalu ada yang cover lagi, nutup lagi. Ya. Dan gue sedikit buat MU, gue nggak tahu kenapa gue ngelihat Zirkzee sama Højlund itu kayak kebalik waktunya. Harusnya Zirkzee dulu. Jadi ketika dia main dari bawah, ketika dia main dari take onnya Dorgu, main dari take onnya Diallo. Oh bukan main tinggi ya? Bukan itu main tinggi. Harusnya pakai Zirkzee untuk narik back. Iya. Untuk bola pantul, untuk apa? Bukan jadi striker target di akhir. Tapi ketika masukin Zirkzee, Højlund keluar, dia main bola crossing. Jadi banyak tactical tapi sebenarnya beberapa momen tuh dia digunain, ada beberapa momen kayak movementnya tuh fluid sebenarnya di box. Iya, menurut fluiditas itu yang menurut Papai kalau dimainin di awal itu jauh lebih baik. Iya benar makanya gue juga bilang juga di podcast sebelumnya juga Zirkzee mengunci banget kan, dan kenapa kemarin nggak starting duluan, reasoningnya kata fans MU karena baru bagi cedera apa segala macam. Tapi menurut gue setelah performance Højlund lawan Chelsea itu nggak garansi nge-start at all, nggak harusnya nggak, karena Zirkzee baru fit juga. Nggak, maksudnya masih banyak opsi lain lah. Harusnya gambling ya. Masih banyak Mason Mount false nine, terus siapa kayak di depan mau Maguire sekalipun nomor 9. Højlund lawan reasoningnya karena tuh nomor 9 yang natural yang MU punya. Tapi lihat performance-nya di berapa minggu terakhir. Bahkan lawan Chelsea. Dibilang worst player IPL kan? Iya. 2 game terakhir. Enggak pantas main di final menurut gue. Dan kemarin lu setuju enggak waktu kita live react semalam? Malam waktu game itu banyak yang bilang game boring. Menurut gue ya, sepengalaman gue nonton bola, ya final jarang seru sebenarnya. Karena final itu pelatih bener-bener hati-hati. Iyalah. Pelatih bener-bener hati-hati. Jadi menurut gue lo boleh komen finalnya A, finalnya B, tapi in the end of the day 2 tahun lagi, 3 tahun lagi lo tahu MU kalah, Spurs menang, itu aja. Cuma itu aja yang lo tahu. Gitu loh. Udah nggak matters gitu. Jadi dibilang boring juga nggak boring. Itu CCTV bisa dinyalain ulang nggak? Kenapa? Sering banget orang-orang bilang tentang 2019 Liverpool. Nggak penting kan? Iya. Boring menurut gue, tapi nggak penting. Yang orang tahu cuma Liverpool juaranya. Kasih paham, Pak. Lawan Spurs gak semuanya bisa, Pak. Kasih paham. Narasi lah gitu. Tapi Eropa League terbanyak di Inggris Liverpool sama Spurs 3 kali. 3 kali juara. Oh, Spurs 3 kali. 3 kali. Kalau namanya belum berubah. Namanya Chelsea dengan Chelsea 2. Asal 2. Mau apa lo?
Arsenal nggak ada. Lo mau ganti-ganti nama? Ya udah Premier League lu cuma 2. Enggak kalau dengan Lo mau ganti-gantian nama? Emang nama beda. Ya mau ganti nama nggak? Lo mau mempermasalahkan nama nggak? Dulu tuh ada Liga Champion, kasta 1 Liga Champion, kasta 2 namanya Winners Cup. Sama, lo mau mempermasalahkan nama nggak? Berarti Arsenal punya Eropa? Punya, tapi Winners Cup. Punya Europa League. Sama kayak 18 trofi lu, trofi yang tua berarti itu. yang bisa cuma UCL, beda sama UCL tapi. UCL beda. Bukan UCL. UCL nggak pernah. WL. Berapa? UCL punya. Enggak WL. WL nggak punya WL. Satu lagi Intertoto. Sebelum ada Intertoto WL tuh baru tahun 2000. Intertoto tuh mungkin gue salah ya. Coba dikoreksi 2001 atau 2002. Nah, sepak bola Eropa itu dimulai 2001. 2009 namanya Europa League. Oh, Europa League 2009 malah. 2009. Nah, enggak, itu Winners Cup kayaknya awal-awal. Winners Cup 80-an. Lu kalah sama Fulham itu udah Europa League. 2000 itu awal tuh ya. Baju gold tuh Juventus kalah sama Fulham. Iya, sama Fulham tuh. Di comeback lagi. Iya itu Di comeback. Itu enggak 2009 itu sebelum. Itu udah Europa League namanya. Udah Europa League itu. Itu mau ketemu tim papan atas Inggris. Nah, kalau gue koreksi salah, mungkin gue salah. Jadi sebelumnya itu ada untuk juara liga dan top 2, top 3 itu main di Champions League. Terus? Champions League. Kayak lu juara zaman siapa? Zaman siapa dulu? Klopp. Bill Shankly. Wesley. Terakhir itu Wesley dapat nggak? Nah itu tuh ada kan Champions League kan. Real Madrid zaman di Franco. MU zaman siapa tuh? Nggak sejauh di Franco le. Di Franco jauh banget gila. Enggak. Real Madrid Franco 5 kan? Di Stefano. Itu tuh 50-an le. Gue inget Jenderal Franco. Iya Jenderal Franco. Iya namanya sudah Champions League. Oh iya. Namanya Piala Champion ya. Namanya Champions League nggak berubah. Europa League itu baru saja ada. Dulu namanya Winners Cup. Siapa yang masuk Winners Cup? Yang menang Cup, FA Cup itu masuk. Ngerti nggak? Nangkap. Terus yang main 32 tim juga. Enggak, itu kan banyak berubah nih kalau itu banyak berubah. Enggak ya kalau misalkan yang main 4 tim langsung semifinal final ya pantas dapat. Enggak ada ininya lah. Ya itu masih bakal Arsenal lagi. Intinya Arsenal punya Winners Cup, enggak punya WL tuh intinya udah. Ya intinya berarti liga lu cuma 2 ya. Aku 20. Ya, Bapak masalahkan nama enggak? Lo harus konsisten dong. Tapi enggak apple to apple soalnya. Iya, Mas. Soalnya beda. Enggak apple to apple. Sepak bola Eropa itu terlahir dari Eropa League. Cuma ganti nama. Kalau ini ganti mekanisme, ganti apa, ganti semua. Itu. Ya sama juga ganti lu zaman dulu lu kira. Kayak sekarang Club World Cup yang dapat Club World Cup besok sama Club World Cup sebelumnya sama enggak? Lo enggak, emang liga dulu masalah sama. Berapa orang di liganya dulu tuh beda liga itu cuma semifinal. BK mekanisme beda piala. Cuma nama doang ya, sama. Mat, kalau sekarang hitungannya kayak apa yang ente dapat itu kayak Super Cup yang menang ini ketemu. Enggak, bukan begitu. Ya kalau misalkan gitu. Beda. Coba tulis kolom komen Winners Cup tuh mekanismenya gimana, gue lupa. Masih kecil banget Winners Cup. Kayak gimana? Nah itu Arsenal punya tuh. Jadi kalau mau ngatain Arsenal bilang lu punya Winners Cup doang gitu. Nah ngomongin soal Piala Eropa di PL lagi hot banget nih. Liga yang masih seru. Liga Inggris, Liga Prancis udah gak seru. PSG udah juara. Jerman udah gak seru. La Liga apalagi Barcelona udah juara. Dan 5 spot itunya udah fix. Yang masih gak fix cuma Italia dan Inggris. Kita ngomong Inggris dulu. Baru ada 2 tim yang fix. Arsenal dan Liverpool. Sebut pertama dulu. Liverpool dan Arsenal. Oke. Tinggal 3 spot. Yang ngejar 5 tim. Chelsea, Newcastle, Forest, Aston Villa, City. Gue bacain nih. Kita nggak usah overview game satu-satu. Cuma gue bacain matchnya aja. Dan menurut kalian yang peluangnya paling gede siapa, yang peluang paling kecil siapa? Game pertama ada Fulham lawan City. City hanya perlu imbang. Iya. Kandangnya siapa? Kandangnya Fulham. Tapi dia butuh imbang doang. Dia butuh imbang doang. Game kedua ada United lawan Aston Villa. United yang baru kalah, Aston Villa yang lagi bagus formnya. Kandangnya Aston Villa. Kandang United. Old Trafford. Lalu ada game Newcastle lawan Everton. Newcastle main di kandang St James Park dan kayaknya hampir sulit untuk kalah ya. Sulit. Lalu ada game terbesarnya karena kedua tim yang ngejar UCL spot ketemu. Nottingham Forest lawan Chelsea. Nah, menurut pandangan kalian, di Bridge lagi, di Forest lagi. Di Forest man. Tak buka dari sini lah. Gimana? Biar bisa melihat. Menurut gue paling besar kemungkinannya itu City udah pasti. City karena satu seri aja mungkin agak berat ya. Pasti menang lah dia. Berarti dari 3 spot City masuk. Masuk. Yang kedua Newcastle walaupun lawannya Everton ya. Iya. Tapi menurut gue ya udahlah, dia kertas dia menang. Newcastle di St James Park sih serem. Nah, yang gue takut ini Forest sama Chelsea bagi poin.
Aston Villa menang. Dan MU itu kayak ya udah gitu. Jadi Aston Villa menang. Aston Villa menang. Chelsea sama Forest nggak masuk dua-duanya. Selesai. Ngehe sih itu. Oh gitu ya? Oh kok Chelsea Forest seri Villa menang? Iya. Chelsea Europa League. Chelsea Europa League, Forest Conference League. Forest di kandangnya Forest ya? Dan gue takutnya MU itu kayak ya udah habis nih gue. Napas gue udah habis, pemain inti gue udah habis. Dia pakai pemain yang yakin sih gue MU Aston Villa menang, gue yakin. Iya. Cuma jangan sampai Chelsea dan Forest bagi poin. Enggak, kalian terlalu ya kalau bisa Chelsea menang ya. Terlalu memikirkan itu sampai tidak membicarakan tentang City. Kan tadi udah ngomong, City cuma butuh seri dan iya, makanya gue kasih tahu musim ini ya, Fulham yang sekarang beda dengan yang lalu. Fulham sekarang berbeda dengan lalu. Bukanlah yang sekarang. Oh ya itu pokoknya itulah Pak. Nah, asal hidup. Nah, Fulham ini di kandangnya mengalahkan Liverpool. Ya. Arsenal. Ya. MU. Nah, bukan Chelsea tapi. Juve. MU menang. Itu zaman dulu gue tampol loh. MU menang. Enggak. MU menang. Di kandangnya Fulham. Iya. Emang iya? Iya kan gue inget banget. Dulu awal musim. Kita membicarakan akhir-akhir ini. Belum Amorim. Iya. Udah Amorim. Enggak enggak gampang Fulham. MU kalah sama Fulham itu di ya City bisa out ya kalau misalnya enggak. Coba lihat coba hitung standingnya, klasemennya. Jika City bisa out kalau kalah, jika Chelsea, Villa dan Newcastle menang dan City kalah, lewat ya. Karena kalau cuman anggap dia seri, kalian menang bertiga, Aston Villa nggak lolos karena kalah GD. Oke. Nah coba ya guys, tulis di kolom komen. Ini sangat seru ya menurut gue, dan bermain di waktu yang sama karena game terakhir. Ada skenario ini nggak Le? Ada skenario di mana yang lolos itu Aston Villa, Forest, Newcastle. Bisa lah. Bisa. Chelsea kalah, City kalah. Tapi City nggak bisa dikejar Forest. Kalau City kalah 6-8 jadi Forest. Iya. Tapi GD-nya menang City kan? Oh iya, nggak bisa City nggak bisa susah lah untuk Forest ngambil tempat City susah. Berarti yang bisa hilang itu Aston Villa atau Nottingham gitu. Kalau Chelsea menang. Ya paling lemah Aston Villa sama Nottingham posisinya. Kalau Nottingham melemah di poin, kalau Villa lemah di gol. Everton. Tim ampas. Coba guys tulis kolom komen menurut kalian bikin list top 5 EPL akhir musim ini siapa aja. Kita langsung masuk ke game terbesarnya aja. Chelsea lawan Forest. Kira-kira Chelsea yang dengan mentalitas yang lagi bagus-bagusnya, pemain udah nggak ada yang cedera, namun nggak ada Jackson karena Jackson masih merah hukuman. Dia direct red card 3 hukuman, jadi dia sampai akhir musim nggak bisa main. Nggak, udah nih besok terakhir. Kan baru segame. Oh clean nih pemutihan nih. Nggak kemutihan. Berarti 1 game di awal musim ntar ya. Iya. Ya pokoknya Jackson nggak bisa main, harus menggunakan Tyreek George atau Neto di tengah. Nah ini melawan Forest yang sebenarnya juga nggak se-prime, nggak se-prima di tengah-tengah musim. Berapa bulan yang lalu sempat juga ada internal clash di dalam Nottingham Forest. Owner yang berantem sama Nuno, sampai Nuno dikabarkan mau cabut akhir musim ini. Nah kalian ngelihat ada nggak nih kans Chelsea untuk menang di game ini? Gue ngeliat Chelsea menang sih menurut gue bisa ya. Gue purely 50-50 di game, gak tau kenapa. Tapi gue ngerasa defense-nya Chelsea yang bakal nge-let down. Kalaupun Chelsea kalah ya, itu dari defense-nya yang bakal bermain buruk gitu, bukan penyerangnya. Karena forward-nya Forest, apalagi kalau main counter attack gitu-gitulah. Tapi so far Odoi itu nggak main, gue nggak tahu kenapa berapa game. Odoi nggak main ya? Berapa game yang main si siapa yang orang Latin tuh, Nico Yates yang gondrong. Kalau Chelsea seri aman nggak Le? Nggak aman, harus menang. Chelsea harus menang. Dan Chelsea di sisi lain, gue harus sedikit didiskusi sama lo juga. Chelsea di sisi lain lagi bagus-bagusnya defensively sebenarnya. Menurut gue pribadi ya, Chelsea lagi bagus-bagusnya defensifnya. Malah offense yang tumpul, dan makanya rebuild nanti di transfer window itu yang dibangun bener-bener tuh malah lini depan gitu loh, bukan lini belakang gitu. Jadi menurut gue Chelsea cukup matang. Sanchez pun belakangan alhamdulillah waras. Oh ini topik yang fans Chelsea nggak setuju 2 bulan lalu kan sebenarnya. Apa? 2 bulan lalu pas kita discuss tuh justru fans Chelsea pinginnya rebuild defense dan kiper sebelum forward. Karena sebelum ada Chalobah. Setelah ada Chalobah ini kayak berubah.
Tosin juga ngasih perbedaan, mungkin karena Tosin ada umurnya kali ya. Jadi ada kayak ketenangan di belakang gitu loh. Tapi waktu Wesley Fofana dan Colwill memang agak shaky. Tapi waktu Chalobah nih tiba-tiba santai aja gitu. Tiba-tiba solid gitu. Relax gitu loh. Ya karena gue inget banget gue ngasih argumentasi waktu itu bahwa emang Chelsea emang harus beli striker bahkan winger menurut gue. Gue bilang begitu karena sebagus-bagusnya gue selalu bilang sebagus-bagusnya Neto, sebagus-bagusnya Sancho saat itu, gue masih ngerasa mereka bukan levelnya Chelsea. Kalau Neto menurut gue dia pemain yang baik, ya. Tapi Neto itu nggak cocok sama Maresca. Madueke masih oke. Tapi menurut gue enggak untuk levelnya Chelsea ya enggak. Untuk level Chelsea enggak. Kita ngomong dua hal dulu ya. Ada levelnya Chelsea, ada tactical fit. Tactical fit sama sistemnya Maresca. Nah, ada pemain yang kelasnya cukup oke, tapi nggak tactical fit. Contohnya sih Neto. Menurut gue Neto secara kualitas oke, cuma dia nggak bisa main ruang sempit. Palmer juga nggak fit kayak. Palmer juga begitu. Ya. Palmer tuh lebih cocok bermain di mungkin Real Madrid yang terbuka, yang bebas gitu loh. Jadi banyak pemain yang tidak tactical fit gitu. Nah ini yang jadi PR di transfer window gitu loh. Kalau Sancho menurut gue malah tactical fit. Sancho. Tapi bukan Chelsea level. Madueke tactical fit. Tapi bukan Chelsea level gitu. Jadi ada dua. Sih. Hah? Enggak first team. Enggak first team. Ya. Jadi ada dua hal memang yang harus inilah. Iya, di mana dulu maksudnya dari masa ke masa, dari Drogba, Costa, ya level Chelsea striker ya orang-orang level kayak Osimhen dan lain-lain. Ngomongin winger, dia punya Hazard, Pedro, prime Willian yang menurut gue cukup bagus. Dulu sempat Shirley kurang. Tapi maksudnya pemain-pemain dengan kaliber gitulah. Dan bahkan sempat punya Salah yang dibuang kan. Jadi gue salah satu juga orang yang setuju sama apa yang lu bilang. Dan gue juga setuju sama Obi Mikel. Obi Mikel tuh gila-gilaan Pak, ngadvokasi Osimhen. Dia bilang gue udah ngelakuin semuanya. Dia sampai bilang apa? He bleeds blue. Osimhen sampai bilang darahnya si Osimhen ini biru. Tinggal lo mau ambil apa enggak gitu loh. Terus lawannya Obi Mikel siapa? Siapa? United 3. Lu percaya apa enggak lah United 3 sama CFC Janti itu ketemu mulu loh sama Osimhen di Turki. Oh gitu. Iya. Sampai di reply sama Osimhen, Janti apa gue lupa. I'm waiting for you atau apa gitu gue lupa. Ya, tinggal kuat-kuatan siapa ya. Cuman maksudnya kalau menurut gue secara legacy di Afrika Chelsea jauh lebih gede. Iya, enggak 50-50 lah. Gue gak bisa bilang gede. MU juga di Afrika gede. Tapi Chelsea one of the biggest club di Afrika, 2 klub yang gede di Afrika. Dan Obi Mikel ini kapten Nigeria dan dia juara apa? Pialanya Afrika? AFCON. Dia juara AFCON sebagai kapten. Jadi dia simbol juga di Afrika gitu loh. Jadi apa yang Obi Mikel lakuin nih impact-nya gede banget sebenarnya. Dan musim lalu itu Chelsea sangat dekat sama Osimhen, bukan tidak dekat lagi, tinggal masalah gajinya gimana gitu loh. Dan katanya sekarang sih dia udah mau potong gaji gitu. Dan menurut gue ya perfect fit. Dan itu kelasnya Chelsea. Tapi sekarang rumornya malah Sesko sama Ekitike. Nah itu. Balik lagi Jackson 2.0. Enggak, Jackson versi lebih bagus dikit. Enggak, kalau Sesko sama Ekitike di bawah jauh di atas Jackson lah. Enggak jauh lah. Enggak jauh. Enggak dua level tapi di atas S nomor 9 satu level. Jackson. Di atas Jackson. Satu level. Belum tentu bagus juga main di Premier League lah. Nah, iya betul. Berat Premier biasa League. Bundesliga nih. Striker Bundesliga. Makanya waktu tim kita diomongin lu gimana Ekitike? Tapi striker Bundesliga akhir-akhir ini ya oke lah. Haaland, Marmush. Oke lah. Iya. Oh, yang gagal penalti itu, Pak. Bukan, yang lo gagal harus subjektif. Ya, tapi dia menggagalkan penalti, Pak. Golin dari luar. FA. Golin dari luar kemarin. Hah? Golin dari luar. Juara enggak? Gila tendangannya. Tendangannya gila. Musim ini yang bagus yang angkat piala, Pak. Jangan kasih. Itu special player sih, gue sampai hari ini ya Marmush special player. Lu tinggal tunggu aja dia jadi raja one day. Iya. Ya bukan sekarang, bukan hari ini. Mungkin dia salah satu alasan City akan ngedepak Haaland juga sih. Enggak, gue inget zaman Salah awal itu nggak wow Marmush, tapi Salah pelan-pelan. Dan naiknya trio dia Salah. Yeah. Karena Chelsea Salah. Coba dari dulu awal udah di Liverpool tambah boom. Ya lah salah yang scouting Liverpool. Kenapa scoutingnya Chelsea yang dapat? Baju Warrior siapa main situ? Kayak MU sekarang. Jadi gimana? Itulah. Back into the game Chelsea lawan Nottingham Forest. Chelsea. Menurut gue ini purely 50-50 sih. Ini mental 50-50 game. Dan menurut gue diatur nih game sama midfield Chelsea. Jadi gini, sama-sama penyerangan menurut gue ya, ini menurut pribadi gue. Chelsea diatur oleh 3
Lavia, Caicedo sama Enzo. Pergerakan mereka yang benar-benar bakal jadi kunci pertandingan. Kalau ini sama kayak Basya bilang, akan back Chelsea akan let down karena mereka ini berani banget untuk syuting dari luar. Out of the box dari depan kotak penalti selebar itu mereka berani untuk nge-shoot, untuk masuk. Chris Wood, Elanga dan lain-lain deh. Menurut gue kalau emang Chelsea solid dan 3 midfielder ini bergerak dengan baik, menurut gue Chelsea akan poin 3. Dan satu hal lagi, menurut gue jangan pakai striker udah. Neto ya. Pakai Neto atau pakai Palmer. Palmer didukung Enzo itu menurut gue di box lumayan kayak Mount gitu, lumayan finisher, lumayan klinis, lumayan berani, shooting, tackle dan lain-lain. Menurut gue udah Palmer buat dia tuh Neto juga. Gue cuma takut ada satu pemain yang suka kesurupan dan kesurupan lagi, Matt Sales. Ini kiper, salah satu kiper underrated. Gue kemarin voting lu pada voting nggak Dream Teamnya IPL? Voting. Gue voting Matt Sales. Voting kiper. Apa ini? Hah? Apa ini? Lu voting nggak? Voting. Siapa kiper? Kiper Becker dia mah udah pasti. Bukan. Gua ini sama Dean Henderson. Oh, Vicario nggak main lagi. Nggak masuk. Raya. Asal. Gue voting Matt Sales. Nah menurut gue kalau Matt Sales sampai kayak gini lagi, kalau lu inget leg pertama di Stamford Bridge, itu Matt Sales ada inget ya? Lupa. Wah. Berapa aja lupa? Ada 3 straight chance Chelsea di akhir-akhir menit, 3-3-nya terbang dia. 3-3-nya digagalin sama dia. Nah, gue cuma takut ini pemain yang udah berumur, pemain yang punya mentalitas ngelawan Chelsea yang notabene pemain yang muda, pemain yang menang. Dia lagi kejar-kejaran juga sama Raya sama Golden Boot Golden Glove. Kalau dia clean sheet dia menang, tapi Raya juga menang. Iya kalau clean sheet. Ada pressure itu juga. Iya. Astagfirullah. Dia juga 13 clean sheet. 13 ya? 13. Gimana caranya Raya dan dia lawannya Soton. Gimana caranya Raya harus menang, makanya dibuat kayak gitu. Dan dia lawannya Soton terakhir. Lu nggak ngeliat save Raya? Hah? Lawan Soton, tapi Soton sorry nyebelan dikit lah ya. Soton yang Arsenalnya juga Saliba Gabi kan nggak main. Santai lah. Kurang penting. Tapi gue excited ngelihat Kiwior Calafiori. Back to Chelsea. Back to Chelsea. Gue mau ajak kalian pindah. Ntar dulu. Ke Chelsea dia mau ngomong ya. Oh, ada Chelsea. Belum. Tadi kan lu nanya siapa tuh yang pengen lolos kan? Kalau ngomongin rivalitas dan hati, gue pingin Chelsea kalah. Jelas dong, Le. Wajar dong. Gue gak pernah di fase sepak bola kayak gitu. Gue jujur pingin begitu. Rivalitas. Maksudnya yang gue berharap Arsenal kalah. Gitu. Enggak, POV gue sama kayak lu ke MU. Kalau lu masuk Champions League, lu lebih bisa dapat pemain yang gue mau, Rodrigo dan lain-lain. Paham nggak? POV gue juga itu. Tapi gue juga ada sisi di mana gue pingin Newcastle nggak lolos, karena gue pingin Isak. Menarik tuh angle itu. Jadi angle-nya buat diri sendiri nih sebetulnya. Jadi gue agak antara dua-duanya siapalah terserah yang kalah. Tapi agak sedikit condong ke Chelsea sih. Kalau gue pribadi gue pengen Chelsea yang lolos, jangan Villa. Kenapa? Lu pengen siapa lagi pemainnya? Enggak, gue bukan main. Gue pengen Liga Inggris itu balik ke zaman dulu. Benar-benar yang bersaing bukan 2 tim, 4 tim, 5 tim bersaing. Ya, kita hair penonton netral enggak, Di? Hah? Kayak gitu. Gue yakin tim lo enggak bakal segampang ini juara. Musim depan, Pak. Tak kasih tahu, Pak ya. Frimpong, Wits, Cherky. Gak ada tim yang punya duit aja pada mundur sama Wirtz. Tim yang punya duit aja pada mundur. Cherky bentar mana cadangan nanti Salah lagi. Nanti di TikTok saya ya. Saya baru buat konten. Cherky mau jadi ganti Salah. Luis Diaz mau dijual 85 juta ke Barcelona. Kalau dapat tuh 85 ke Barcelona, kalau dapat minggu ini ke Boston. Bukan dia tuh yang jago, emang dekonya yang goblok kayaknya ya. Barcelona kalau misalkan dapat 80 juta ke Luis Diaz. Luis Diaz 2022 boleh 80. Sekarang Luis Diaz 95. 95. Sorry ya. 40 50. Oh. Enggak gua 60 dapat. Iya, oke lah 60. Tapi 80 enggak. Emang Diaz sekarang kenapa lo mau jual Diaz? Mat, pemain Liverpool sekarang, Mat, semua skuadnya di bawah 50 enggak diterima. Nah, kenapa lu mau jual Diaz? Apa? Kenapa lu mau jual Diaz? Kalau emang enggak. Aneh sih. Gini, Mat, ya. Kembali ke Liverpool dikit boleh? Boleh, enggak apa-apa. Okay. Jelek kan? Karena jelek Diaz kan. Mat, dengerin, Mat. Sekarang itu sudah di mana namanya boomer. Baby boomer. Bukan boomer apa le? Kayak udah pecah kepala itu, maksudnya kayak udah stres, burnout. Jauh.
Ya itu maksudnya. Sudah Siapa burnout apa ini burnout? Karena siapa harus Diaz, diganti semua, Pak. Semua burnout benar, gue setuju sih. Burnout. Dia diganti Diaz diganti King of the King dari klub. Itu kayak bikin dia tuh gelisah. Ini permainannya nggak seperti gua yang mau gitu loh. Yang akhirnya memaksakan di akhir-akhir season. Gitu, Apa sih? Ada kabar baik dari Intinya dia nggak perform kan? Intinya dia nggak perform karena udah burnout. Ya, berarti harus apa namanya? Iya, berarti bukan 80. Iya, berarti bukan. Oh, ini gitu. dia bukan 80 juta dengan performance yang Tapi sekarang. performance-nya masa bagus, harganya kayak paham Van nggak? Dijk? Masa harganya Diaz kayak Van Dijk? Nggak, masa harganya Diaz kayak Van Dijk. Enggak, gini aja. Kita percaya dia 80 nggak sesuai harganya. Nggak sesuai. Tapi kalau sampai dia dijual 80, kita angkat topi. Keren. Udah gitu Karena aja. siapa? Ya, bener kata Edward. Iya. Tapi satu sisi juga Dekonya Deko tolol. yang di Barcelona itu Tolol bego. 85. Ingin ngambil Nico. 85 2 kali sama Gakpo. Iya. Oh, berantem kalau itu. Nah, lo setuju gue lo beli Ryan Cherky untuk cari cadangannya Salah pelan-pelan. Karena Salah kan kontraknya 2 tahun ya. Jadi pelan-pelan Salah, jadi karena lo main di banyak kompetisi, Salah nggak perlu main di FA, Salah nggak perlu main di kenapa lagi? Sensitif amat. Enggak. Memang binatang. Nanti kalau Salah udah keluar, Ryan Cherky le. Marmus dibuat oseng-oseng sama Cherky. Oseng-oseng. Emang sama-sama dari Egypt. Enggak, Prancis. Enggak, tapi tetap aja bos, harga dirinya Salah dilanjutin sama Cherky. Ryan Cherky Arab juga loh. Iya. Arab Zaman. juga. Iya. Aljazair ya. Ada kata ada mirip-miripnya sama gue, Pak. Apa? Iya sih. Cherky ya. Rambutnya ininya. Iya. Gak enak. Oke. Cekil. Dan kabar baik juga buat Liverpool untuk kiper, lo sudah punya yang baru, dan Mamardashvili udah ngomong kalau dia nggak akan mau di loan. Dia mau bermain dan bersaing bersama Becker di Liverpool. Nah, masa depan Becker gimana tuh? Tetap bertahan dia sampai 2027 kok nggak salah. Tolol sih, Masa berdua? Kalau gue jadi backer gue keluar sih. Enggak, gini Pak. Sayang. Becker ngomong, ini seru banget kisahnya. Alisson ngomong kan, dibalas langsung. Alisson ngomong gini, saya tahu Liverpool sudah mengambil kiper baru dan saya tidak ada masalah dengannya. Saya akan tetap bersosialisasi kepada dia. Kompetitif. Enggak, bersosialisasi, tetap Masih ngobrol. berteman, apa? Nah, tapi untuk masalah kiper utama, saya akan menunjukkan yang terbaik. Terus dibalas sama Mamardashvili setelah Valencia lawan Leganes waktu itu. Gue lupa lawan siapa, pokoknya Valencia. Iya. Gila ya, langsung ngikutin La Liga loh, gara-gara Mamardashvili. Terus ngomong dia ngomong, saya akan bermain untuk Liverpool musim depan dan saya akan siap berkompetitif dengan Alisson Becker untuk menjadi pemain utama. Keren. Tapi menurut gue kedua kiper itu nggak boleh bareng sih, dua-duanya bagus soalnya. Iya, nggak ada 2 bintang di malam hari. Tapi nggak masalah sih. Nggak ada 2. Tahun pertama nggak masalah sih. Alisson Becker tahun depan out. Tahun depannya out. Nggak apa-apa, masih ada duit out. Jadi Mamardashvili setahun belajar sekaligus bersaing. Iya. Tahun depannya dia jadi first team. Padahal Alisson udah sekelas Buffon. Tapi yang jadi goblok, yang jadi korban Kelleher akhirnya. Kelleher emang dijual. KR cabut emang. Iya, kesian jadi Jual korban. Dia kemana? akademi ya? Jelek Pak musim Akademi ini. ya? Akademi. Pure profit tuh dia pasti. Ya Royce sih aman sih. Tapi umurnya juga lumayan kan, 26. Jualnya kok nggak 27. salah harganya 30. Oke lah, pure profit. Itu gokil juga sih. Gokil. 100 berarti ini kita belum ngomongin Nunes ke Saudi loh, Le. Yes. 80 Diaz. Nunes ke Saudi 75. Jadi kita bakal Seriusan? berarti dalam kata pendek kita 150. akan melihat total rebuild Liverpool musim ini. 180 Le, dia kejual. Nunes ke Barca, liatin Lo aja. party transfer musim ini. Diaz yang ke Barca kemungkinan. Itu cuma beritanya, nanti Nunes yang ke Barca. Lo nggak masa dia waktu itu Lihat jual Coutinho aja bisa dapat Van Dijk, Alisson sama siapa? Nah, ini Mat, ternyata ada kesalahan sistem. Oh, Ternyata- panjang sama Liverpool nih. Iya emang. Karena apa? Baru syahwat dia. Alisson itu Coutinho dijual, itu nyicil Barcelona. Ya nggak terlepas Dia dari duit itu. masih masuk terus sampai Nah. sekarang. Iya. Sampai Nggak sekarang. mungkin lah berapa Nggak, tahun, 5 sekarang tahun udah. paling mentok. Ya nggak terlepas dari itu, pokoknya selalu satu orang Coutinho aja yang harga cepet. Lu bisa beli Alisson sama Van Dijk. Sama Mane, bukan Mane sama siapa? Barcelona mau dapat duit. Barcelona tuh mau dapat duit. Sekitar 800 juta apa berapa gitu. 950. Iya. Buset. Jadi itu kalau dapat dia bisa transfer sampai 200-300 juta. Gila. Tapi Pantesan berani ngambil Diaz gitu, Pak. tapi Tapi nggak Diaz, mungkin kalau tapi Diaz nggak bobrok mungkin. banget 80 Diaz itu Diaz. cuma buat nutupin berita sesuatu aja. Real Pasti. Madrid juga dikabarkan heboh banget nih fans-fans Chelsea, dan gue kayak perlu juga angkat di sini. Dikabarkan Perez bakal ada Galactico signing kan, dan semua media ke arah Enzo Fernandez gitu. Tapi gue udah bilang di konten gue di Instagram kalau banyak hal yang menurut gue ini nggak akan terjadi. Yang pertama, Enzo Fernandez dibeli dengan harga 100 juta. Iya. Dan dia mau dijual pasti dengan harga minimal 100 juta lagi. Gue nggak yakin yang pertama Madrid mau spend dengan behavior yang belakangan dapat free Bellingham Iya.
Bellingham tuh 100 ya? Bellingham ya? Bellingham. Terakhir mahal tuh Bellingham kan? Iya Bellingham. Terakhir mahal Bellingham, sisanya itu kan free gitu loh. Gue gak yakin Madrid mau spend. Kedua, Enzo Fernandez udah dikasih kapten ya practically dia kapten utama karena James gak pernah main kan. Dan diakuin sama semua legend Chelsea, sama semua jurnalis kalau pemain paling passionate di Chelsea gitu, pemain yang paling step up untuk Chelsea gitu, apalagi musim ini. Menurut kalian gimana? Mungkin nggak? Tapi kalau Madrid udah gue takutnya kalau dibandel sama Rodrigo ditukar nih. Gue cuma takut itu. Rodrigo 60 juta kena tuh. Enggak, tukar tambah. Tergantung dari Enzo-nya sih menurut gue. Ya sekarang pemain faktor ketiga nih, pemain Latin ke La Liga ya. Tapi mungkin UCL ngaruh sih mungkin ya. Kalau Chelsea gagal UCL, tiba-tiba masuk, tapi Rodrigo juga gak mau. Kenapa? Ke UCL. Ya, belum tentu. Bisa aja mau ke ini. Tapi duitnya Rodrigo itu bisa buat nambah Enzo juga. Iya. Tapi enggak lah, dia butuh beli back, dia butuh beli gelandang, dia butuh beli penyerang. Gak mungkin sih 100 juta. Penyerang enggak sih. Rumornya kan untuk gantiin Kroos kan, dan menurut gue memang perfect kalau Enzo Fernandez gantiin Kroos. Profilnya tuh mirip, bisa jadi long passer, pemain yang metronom yang memainkan bola dari belakang, itu cocok banget buat Enzo Fernandez. Enggak, ngincernya kok aneh-aneh ya, McAllister, Enzo, nggak tahu diri banget. Buat kok nggak tahu mau Galactico signing? Iya maksudnya nggak tahu lo kenapa kata awal udah Bruno Fernandes. Kenapa nggak tahu dia? Atau Bruno Fernandes? Ya iyalah. Kenapa abis ngambil TAA Mat, terus ngambil McAllister, terus mengambil Konate. Ya berarti bagus dong itu berarti pujian. Pegel dong Pak. Kosong. Sebagai fans pegel sekaliannya semua Liverpoolnya beli. Itu pujian dong, berarti squad Liverpool bagus banget. Nah untuk fans Madrid menurut gue untuk pengganti Kroos 2 nama yang menurut gue cocok ya. 3 sebenarnya, cuma yang satu nggak visible. Pertama Hakan, tapi kayaknya Hakan berat. Winning team dan tua. Mungkin juga. Ya Hakan. Yang kedua Bruno Fernandes dari MU, cuma gue nggak tahu karena dia kapten juga. Yang ketiga Enzo Fernandez. 3 itu menurut gue yang paling Galactico dan paling cocok sama role yang kosong. 3 nama itu menurut gue. Hakan kayak enggak deh. Dan gue udah ngomong berminggu-minggu lalu, berbulan lalu, Madrid bakal break bank, Madrid bakal agresif di gelandang. Karena kegagalan mereka musim ini ya di kualitas gelandangnya. Gitu loh. Ya memang sih. Dan punya pengantar bola cuma Modric. Iya. Tua bang. Enggak ada sesosok Kroos. Ya tuh kalau mau 90-100 juta ke Odegaard juga gak masalah. Iya bisa jadi sih. Tuker sama Rodrigo, Arsenal Odegaard bisa main peran beli, deep gitu. Bisa. Main deep bisa. Beli Florian. Berapa Mat? Odegaard berapa? Hayal juga. Enggak, bercanda. Enggak, gue bisa main deep apa enggak? Bisa, justru malah bagusnya dia deep. Bagusnya dia, tapi enggak, janganlah. Odegaard masih setahun lagi. Ngapain anjing? Beli barang ludah sendiri ngapain? Jangan. Ya siapa tahu. Udah beli 80 juta gagal dijual berapa? Ya, siapa tahu bodoh kayak MU pas beli Pogba. Dijual ke Arsenal berapa ya? 50? Lupa lagi 40-50. Iya. Terus beli lagi 100. Ya rugi 120, 130 juta. Ya kayak MU ke Pogba gimana? Dilepas gratis. Lo menurut gue dengan lepas Odegaard lo juga gak lepas dari problem sih. Hah? Nambah problem malah. Lo gak punya pengalir bola sama sekali. Iya. Lo enggak, kalau kita makanya kan tukar. Tapi ada Zubimendi. Zubimendi buset destroyer bro. Enggak, dia juga enggak, tapi bisa pendek dia. Dia bisa pendek deh. Ya kalau si De La Fuente nge-describe Zubi itu kayak apa sih, mendekati ke Sergi Busquets tuh cara mainnya, tapi level di bawah. Iya, yang lu problem kan di depan ini nggak ada. Ya, tapi dia kan mengatur ini ya, taknya pengalir bolanya ada. Dan dia bisa main close to the box juga, gitu. Merino ya? mundur. Tapi Merino nggak. Dan maksud gua harus ada yang gini loh, kalau harus ada yang dikorbankan sih menurut gua. Dan kayak pas Liverpool ngejual Coutinho kurang gila apa di Liverpool, kurang dilulukan apa gitu, kurang ya kan Coutinho kan. Cuman kalau emang dia harganya masuk, kalau menurut gua kalau harganya masuk ya worth it. Ya cuma lu solvingnya nggak ada Odegaard tuh gimana gitu aja menurut jadi gua. beli seseorang kreator gitu aja menurut gua. Gua nggak tahu sekarang siapa, Florian atau Florian 125 nggak ada yang mau beli. Odegaard 100 dia bisa bayarin 125. Enggak, apa itu cuman permainan Leverkusen ya? Harganya dinaikkan biar gak ada yang beli. Ya, bisa jadi. Kurang ajar Leverkusen ini. Musuh gua nih, lihat aja dulu. Bukan, maksudnya emang kalau lo ada yang berani nawar ya dia untung gitu aja. Gak boleh gitu tapi Pak. Sepak bola begitu. Enggak, kesepakatan dari awal. Dulu awalnya bilangnya 60 awal. Terus naik lagi 80. Kesepakatan sama siapa? Antara Leverkusen dengan sang pemain. Sama agen. Itu bukan release clause kan 125. Berarti dia enggak punya release clause. Enggak punya release clause. Enggak semua pemain punya release clause. Iya, disgrace kan.
Nggak disgrace. Itu bukan maksudnya disagree apa? Pokoknya nggak ada disagreement. Disgrace. Jauh tuh artinya. Jauh. Ya udah kita langsung lanjut aja ke topik terakhir, topik yang cukup seru juga, perburuan Scudetto Serie A. Di mana Napoli dan Inter masih sikut-sikutan, beda 1 poin. Napoli akan melawan Cagliari. Iya kan? Apakah magis Conte akan terbukti di game ini? Atau dia masih terbawa karena Spurs buka puasa? Apakah Conte masih terkena virus Spurs atau udah sembuh? Di atas kertas Napoli jauh lebih unggul daripada Cagliari. Atau Como versus Inter Milan. Como yang diarsiteki oleh Cesc Fabregas menduduki posisi 10 hari ini. Bukan lawan yang mudah. Tapi Inter punya urgensi untuk kejar Scudetto. Dan Inter wajib menang di game ini. Kedua tim wajib menang. Bacaan kalian gimana antara Napoli dan Inter? Gue setuju sih perkataannya Gundo kemarin dengan sistem kalau Napoli seri, pokoknya kalau Inter menang. Nggak bisa. Pokoknya katanya ada yang bisa ini loh. Kalau Inter seri Napoli kalah. Iya, Inter seri Napoli kalah. Itu mereka playoff. Seru banget sih. Tapi kayaknya unlikely. Sangat susah terjadi menurut gue. Kalau untuk Inter itu sangat merugikan. Karena dia di akhir minggu ada final Liga Champions. Iya sih. Dia kalau sampai final playoff ujung-ujungnya kalah, malah ngorbanin final UCL ya. Tapi playoff pasti habis UCL lah. Enggak lah. Iyalah. Orang boleh. Playoff orang UCL minggu depan. Terus playoff-nya kapan? Langsung mungkin 2-3 hari. Weekdays. Buset. Cuma itu gue gak tahu playoff, gue juga baru dengar dari Gundo. Ya kata dia itu peraturan yang tidak mungkin terakhir terjadi puluhan tahun yang lalu. Jadi kita juga gak relate gitu loh. Karena jarang terjadi kan itu. Tapi kayak setahu gue nggak ada. Oke, kita balik lagi aja. Mana yang menurut lo? Apakah Conte akan selalu menjaga ritmenya sebagai pelatih serial winner di musim pertamanya? Kayak menurut gue dua tim ini bakal menang dua-duanya, tapi ujung-ujungnya Napoli yang juara. Lo ngeliatnya gitu? Menurut gue dua-duanya bakal menang. Menurut gue Inter bakal nunjukin ya Como lagi bagus, tapi menurut gue Inter tuh strong buat Como dan bisa menang dapat 3 poin. Tapi di saatnya sama Cagliari. Gue kemarin sempat lihat beberapa match Cagliari. Dia movement bola keren loh, Pai. Maksudnya cara mainnya tuh apa itu cuman gagar di video highlight aja apa gimana, tapi beberapa momen golnya itu passing sequence oke gitu. Jadi mungkin dari situ bisa sedikit menyulitkan Napoli, tapi apakah Napoli bisa menang? Ya, gue yakin bisa menang. Tapi yang menarik bahkan ketika mau juara gitu pun Conte masih ngedemand boardnya dia 9 pemain lah. Berarti dia tahu sebenarnya kualitas pemain mereka tuh kurang gitu. Ya itu Conte sakit jiwa. Cuman selalu kayak gitu deh. Bisa dia tahu kurang tapi bisa ngebawa segini jauhnya gitu. Masa minta 9 pemain? Ya dia tahu 9 bahkan diterima paling 3, 4. Seenggaknya itu pemain yang dia mau. Siapa De Laurentiis sih? Setahu gue owner paling stres juga, paling psycho di Serie A tuh Napoli, dan dia mau ribut temennya orang gitu. Jadi agak lucu nih keadaannya. Semua dia ribut, semua gila ya. Mau Juve doang sih enggak. Jadi menurut lo Napoli bakal Napoli lo? Dulunya menang. Napoli lah. Subjektif, objektif Napoli. Kalau subjektif udah 1000. Tapi sama, Inter juga menang. Inter kalau gue pribadi jadi Inter atau Juve di posisi ini, gue akan ngorbanin Serie A gue. Untuk UCL. Ya, benar. Walaupun jaraknya seminggu ya. Anggap seminggu full. Cuma tapi secara mentalitas udah lepas deh. Iya, tapi untuk match sharpness-nya, untuk kesiapan match-nya, dia babak kedua akan main lah, si tim-tim utama ini akan main 10 menit, 15 menit, 20 menit. Iya. Gitu. Cuman ya di atas kertas sudah pasti Napoli angkat piala lah tahun ini. Kalau gue mikirnya ya hampir sama-sama Papa ya. Kayak Inter ini udahlah fokus UCL aja, karena memang di atas kertas Napoli menang pun juara gitu loh. Nah, tapi gue ngelihat dari beberapa highlight Cagliari ini secara movement bagus. Nah, terus secara movement bagus. Walaupun terus cuma di highlight sekali ya. Iya. Karena sequence serangannya tuh gue lihat cukup bagus gitu. Cukup bagus gitu. Ini lagi kaset rusak nih. Ini kaset rusak. Apa? Beberapa kali lihat. Dari segi permainannya. Permainan. Movementnya bagus, umpan-umpannya tuh second banget. Oke. Second apa itu? Ini terakhir untuk zona UCL ada yang seru nggak nih? Juve kayaknya bisa lock ya. Harus menang di posisi, tapi harus menang. Posisi 3 siapa ya? 3 Juve. Itu Atalanta
Atlanta 3, Juve 4. Yang membanggakan. Atalanta aman menurut gue. Atlanta pasti UCL. Ini jatah UCL 5 atau 4? Berarti antara Juve dan Roma, dua-duanya dan pun Lazio. harus perang. 3. Lazio iya, ketiga tim harus menang. Iya. Nangis. Khusus Juve nggak bisa sih, ketiga tim harus menang untuk masuk. Harus menang. Ketiga tim antara Juve, Roma dan Lazio harus menang. Dan kalau sampai Roma yang masuk, wah Pecah Ranieri. Ya kemarin mungkin itu tambah setahun sih boleh. Lihat ini nggak apa bukan tifo tapi sih banner ya, banner pas di kemarin di Stadion Olimpico Roma tuh tifonya Ranieri, ada nama dia segede-gedenya. Emang gila nih pelatih coy. Gila. Legenda. Legenda. Gak mau ke Italia lama banget. Lu sebagai fans Juve ngeliatnya gimana? Mampu nggak Juve? Game terakhir lawan apa nih Juve bentar? Venezia. Lawan tim yang degradasi. Gimana? Dia harus, kalau nggak salah dia bisa belum terdegradasi ya. Dia harus menang untuk kalau lolos degradasi. Oh jadi masih ada fighting spiritnya juga Masih. untuk menyelamatkan diri. Setahu gue ya, seingat gue sih Italia belum ada yang fix degradasi ya. Kita cek tuh, kawan-kawan. Susah. Cuman Juve main di kandang kayaknya kalau nggak salah, main di kandang. Jazz lawan Colomani. Sebutan namanya jelek-jelek banget anjing. Standings, Venezia berdiri di posisi 19 dan masih bisa keluar. Iya kan. Kalau menang masih bisa keluar. Tapi tergantung musuhnya juga. Tergantung musuhnya, tapi artinya mereka kalau 3 poin masih bisa keluar. Artinya ini akan menjadi ujian untuk Juve dan Juve rajanya buang poin lawan tim-tim kecil ya. Kebanyakan seri mau. Iya, gila seri kan, gila sih. Berapa seri apa? 18 apa ya? 13 atau 18 lupa gue. Ini guys, for info aja, pertengahan musim kemarin Papai nantang Liverpool guys. Dengan banyaknya seri kayak gini dia berani nantang King of England yang sebenarnya. Iya, sekarang Piala Liganya aja banyakan terbukti Juve. Semua anjing. Apa ya? City dimakan. Ketemu Liverpool. Aston Villa seri. Gak ada yang kalah sama Inggris. Gak ketemu masalahnya malah. Nah itu takut. Kok takut? Juve-nya takut. Bilang sama panitia jangan pertemukan saya. Banyak-banyak Liga aja lah Juve sama Liverpool lah. Ya beda dong, dia Liga Italia, Mat. Italia ada Milan, ada Inter Milan. Iya. Apa giant-giantnya apa Liga Inggris 3 doang. Sampai Calciopoli 3 4 doang. Gua hapus Calciopoli. Gua plus gua buang 3 lagi masih banyakan gue. Berapa lagi lupa ya? 20 berapa? 36. 36. Welcome to Premier League era. 34, Juve seri mau tahu berapa kali? Tebak deh. 18, 16. Gila. Jadi setengah kali. Musim. Iya, itu mimpin dan akhirnya kebobolan. Capek pas. Setengah musim seri. Kalah sedikit sebenarnya. Jadi cukup solid juga Thiago Motta ya. Kalah cuma 4 kali. Dia cukup solid sebenarnya Thiago Motta. Iya, emang. Dan menurut gue cuma serinya itu seri-seri akhir seri-seri bodoh gitu ya. Seri-seri menit 80 kebobolan, 1-0 sama, 1-0 sama. Menang lawan City yang lagi down bangga. Iya, Pak. Juara lagi down semua. Ayo panjang-panjangan aja. Mau kemana? Down apa, Pak? Semuanya down. Down apa? Semua. Arsenal down. Enggak ada down. Arsenal kan banyak cedera. Nah, liganya Liverpool sama Juventus banyakan mana? Udah jawab dulu. Liverpool kok dihitung-hitung semuanya 30-an. Pasti jauh 30-an Juve nih. Tapi dihitung 20. Walaupun Papai harusnya dukungnya tuh Madrid. Kan lu suka Juve gara Dia Arsenal juga. Dia Arsenal juga. Iya maksudnya di Premier League Arsenal. Iya benar. Maksudnya Papai bisa dukung Madrid loh, Le, karena suka Zidane tapi dukungnya Juventus. Kan dia Zidane enggak pernah di Juve. Ya we follow the club not the player kan. Kalau Papai Zidane kan? Enggak, dia kayak bocil-bocil CR dong. Kalau CR Juve. Enggak, gua gak pindah. CR balik MU. Framing lo. Anjing juga. Del Piero. Kalau gua Madrid enggak diserang dong kalau komen. Nedved. Tapi gua sama Papai karena seangkatan dan gua sama Papai sempat, dan kita harus akuin lah. Kita sempat Madrid banget waktu era Pep sama Mourinho. Gua Pep, kan gua anti Pep. Iya, gua anti karena Pep. Gua suka banget Mourinho, jadi kita benar-benar bersatu. Bukan anti Pep sih, gua anti Barca 2009. Iya, gua juga anti Barca kan. Karena di saat yang itu kuping gua diisi sama fans-fans karbit Barcelona, jadi gua benci banget sama Barcelona 2009 itu. Itu yang kita sekarang rasakan fans Arsenal. Sekarang dua-duanya ternyata ngehe. Jadi 50-50 sekarang. Itu yang kita rasakan ke fans Arsenal sekarang. Enggak lah, ini Madrid sixtuple anjing. Masih mending boleh keluar-keluar. Iya makanya. Ini sudah Madrid Barca sixtuple. Enggak. Mantap. Ya udah, itu aja guys. Ini adalah preview terakhir sebelum Club World Cup. Sedih juga ya kita di penghujung musim. Reviewnya akan ada di hari Senin. Sedih banget
kita harus libur dulu review UCL nggak ada nanti final. Ada review UCL artinya untuk yang mingguan liga-liga gini nggak ada. Liga udah habis. Nanti kita mulai lagi tanggal 14 Juni sebelum Club World Cup dan itu pun mungkin nggak semua tim kalian ada di sana. Buat tim yang ada di sana have fun karena kalian tim elit, yang enggak ya sabar. Karena ini dua-duanya. Apa Juve ada dong. Lo bayangin 0 trofi masuk ke World Cup. Enggak, karena mereka ngeliat koefisien. Mereka melihat FIFA ranking. Juve terkenal gini, Pak. Apa? Nah, jadi untuk yang nanti di Club World Cup kita akan fokus juga ke World Cup. Tolong yang tim-timnya nggak ada tetap ngikutin juga jadi seru gitu. Tetap punya yang dibelain lah. Lo mau belain langsung nonton pre-season juga Kampai. Siapa yang masuk Ittihad apa Ahli sih Saudi? Al-Ahli kayak. Ahli atau Ittihad terserah. Lo mau belain tim Miami Jepang, Yokohama terserah. Lo mau belain tim Brazil terserah. Pokoknya kita seru-seruan. Inter Miami, Messi. Oke, Let's go Messi. Kita ketemu di hari Senin. Enjoy your weekend. Gue Lelatas undur diri dan teman-teman, let's go. Nah, sebelum penutup, kalian akan melihat wajah-wajah yang tersenyum atau bersedih, menangis, terharu. Karena yang pasti tertawa, bahagia itu sudah pasti fans Liverpool. Fans Liverpool itu terkenal dengan kebaikannya, keramahannya, terus keyakinannya, ya. Kalian akan tahu sendiri hari Senin gua bakal keluar kita angkat piala, bosku. Come on Reds, you'll never walk alone.